Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Malika. Kali ini saya mau buat bolu jadul zaman Belanda, onbikoek, atau biasa disebut bolu rempah. Walaupun jadul, tapi banyak yang suka karena rasa dan aromanya yang enak banget. Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan dulu loyangnya. Saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kita oles dengan bahan olesan. Ini saya buat sendiri dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung, dan 1 sendok makan minyak. Kita aduk, kemudian kita oleskan ke loyang. Oles secara merata, jangan sampai ada yang terlewat. Jika semua sisi loyangnya sudah dioles, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, kita campur 5 butir telur utuh, 3 butir kuning telur, 150 gram gula merah, 50 gram gula pasir, dan 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kita mixer adonannya sampai mengembang, kental dan berjejak. Ini sudah mengembang, kental, berjejak dan warnanya pucat. Sekarang kita matikan mixernya. Masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukkan sambil kita ayak. 1 bungkus susu bubuk ukuran 27 gram dan 1 sendok makan bumbu spekuk. Ini yang utama ya, tidak boleh di skip karena ini yang memberikan rasa dan aroma rempah pada kuenya. Bubuk spekuk ini bisa teman-teman beli di toko bahan kue ataupun di pasar, biasanya banyak dijual. Ini berisi beberapa macam rempah, diantaranya cengkeh, pala, dan kayu manis. Kita mixer dengan kecepatan rendah sampai adonannya tercampur rata. Tidak perlu terlalu lama ya, cukup sampai rata. Ini sudah cukup, kita matikan mixer. Kemudian lanjut kita aduk dengan menggunakan spatula. Terakhir, kita masukkan 150 gram butter yang sudah dicairkan. Jika teman-teman mau ganti dengan margarin silahkan, atau mau mix antara butter dan margarin juga bisa. Kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata. Pastikan adonannya benar-benar tercampur rata, tidak ada endapan butter di bawahnya, agar nanti kuenya mengembang dengan baik, tidak bantat. Jika sudah, kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Tuang semua adonannya sampai habis. Hentak-hentakkan loyangnya beberapa kali untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian kita beri topping. Saya menggunakan kacang kenari. Ini sesuaikan dengan selera aja ya. Mau dikasih topping atau tidak terserah saja. Ini sudah siap kita panggang. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit. Agar panasnya stabil sebelum adonan kuenya kita masukkan. Kuenya kita panggang di suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah selama 35 menit atau sampai kuenya matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah dipanggang sekitar 10 menit, saya cek kuenya. Ternyata toppingnya sebagian tenggelam. Jadi saya tambahkan topping di atasnya.
Jadi kalau memberi topping sebaiknya tunggu 10-15 menit setelah kuenya dipanggang sampai permukaan kuenya agak kokoh, baru kita beri topping agar tidak tenggelam seperti yang saya lakukan. Setelah dipanggang kurang lebih 35 menit, bisa kita lihat kuenya sudah mengembang, permukaannya sudah kecoklatan, dan pinggirannya sudah merenggang, artinya sudah matang. Bisa kita keluarkan dari dalam oven. Jika teman-teman mau yakin lagi, bisa dilakukan tes tusuk ya. Ini kuenya wangi banget, aroma rempahnya. Bisa langsung kita keluarkan dari dalam loyang. Ini sudah saya keluarkan dari dalam loyang. Kita potong sesuai dengan selera ya. Ini potongan kuenya bisa diperhatikan teksturnya seperti spons, lembut. Bismillah. Enak banget, manisnya pas, aroma rempahnya tidak terlalu menyengat. Pokoknya rasa dan aromanya balance sekali ya, pas banget. Teman-teman yuk mari dicoba. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan teman-teman suka ya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga share ke sosial media kalian. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.